Pemirsa, seorang suami diduga menceraikan istrinya pasca dilantik menjadi ASN di Kabupaten Aceh Singkil. Terkait hal ini, Pemkab Aceh Singkil memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Video seorang perempuan menangis dan membawa dua anaknya menaiki minibus yang diduga hendak pulang ke rumah orang tuanya di Aceh Singkil viral di media sosial. Dalam postingannya, wanita itu mengaku diceraikan setelah sang suami dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup Pemkab Aceh Singkil. Terkait hal ini, Pemkab Aceh Singkil kemudian memanggil suami perempuan yang viral tersebut untuk klarifikasi. Nah, terkait hal itu kami memang masih mendengarkan klarifikasi ya sepihak dari pihak suami. Memang kenapa diproses, karena menurut ketentuan peraturan yang berlaku yaitu PP 94 ya tahun 1921 tentang manajemen pegawaian, ya setiap ASN untuk proses perceraian itu wajib izin dulu dari atasan secara tertulis, kemudian nanti atasan itu bisa langsung mengajukan kepada BKSDM sebelum bercerai. Dan kalaupun dia misalnya tidak melakukan itu, nanti pasti pihak Mahkamah Syariah akan mengembalikan kepada instansi yang terkait. Pemkab Singkil juga menjelaskan ke depan pihaknya akan panggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Desa Munjul, Pandeglang, Banten, Iip Suramiharja mengakui sosok laki-laki dalam video mesum yang beredar adalah dirinya. Ia menyebut aksi tak senonoh dalam video itu terjadi sudah lama sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. Ini aja. Kok gitu sih? Viral di media sosial, sebuah video mesum seorang laki-laki dengan seorang perempuan melakukan tindakan asusila di dalam mobil. Belakangan diketahui aktor dalam video tersebut merupakan Kepala Desa Munjul, Pandeglang, Banten, Iip Suramiharja. Namun belum diketahui siapa perempuan dalam video. Iip yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak ini mengakui sosok laki-laki dalam video mesum yang beredar adalah dirinya. Ia menyebut aksi tak senonoh dalam video itu terjadi sudah lama sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. Saya dilantik kemarin kurang lebih tanggal 14 Agustus dan saya yakin dari tanggal 14 Agustus sampai hari ini kode etik, sumpah jabatan saya selalu jaga. Artinya saya yakin bahwa bulan peristiwa itu bukan sesudah saya dilantik sebagai kepala desa, tambahan 2 tahun jabatan. Pertama, bahwa didugakan itu di tempat umum. Saya jawab bahwa kalau didugakan tempat umum itu bukan tempat umum tapi tempat pribadi. Sementara itu, Pemkab Pandeglang akan menelusuri video viral tersebut termasuk memeriksa Kepala Desa Munjul. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari KPU RI. Roy mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini apa ya, fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019, ternyata 2014 itu semua masih manual.
Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Bareskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mike bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Tidak sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi, ya, signifikan nggak aneh? Sangat signifikan, sangat signifikan anehnya. Ya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional Republik Indonesia terkait ijazah Jokowi digelar. Tidak ada kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat ini. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sedang mengkaji usulan mengenai pemakaman bertingkat atau vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di Jakarta. Keterbatasan lahan tempat pemakaman umum menjadi masalah seiring perkembangan kota Jakarta saat ini. 9 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Selatan tidak menerima lagi makam baru karena sudah penuh. TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Sementara 11 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. TPU tersebut meliputi TPU Tegal Alur, TPU Utan Jati, TPU Joglo, TPU Kamal, TPU Sukabumi Selatan, TPU Grogol Kemanggisan, TPU Duri Kepa, TPU Kober, TPU Semanan, TPU Selipi, dan TPU Tanah Merah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini tengah mengkaji berbagai opsi mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat. Pemakaman bertingkat dapat diartikan sebagai sistem pemakaman vertikal, yaitu dapat digunakan untuk 2 jenazah atau lebih. Pemakaman umum memang
memang ini sekarang menjadi masalah dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat, dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah, dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada di luar Jakarta. Selain pemakaman bertingkat, pemerintah Provinsi Jakarta juga mengusulkan TPU di luar Jakarta. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, 69 dari 80 tempat pemakaman umum TPU di Jakarta saat ini dinyatakan penuh. Sementara sisanya 11 TPU hanya bisa menampung dalam 3 tahun ke depan. Krisis lahan makam di Jakarta hingga kini belum menemukan solusi. Pemprov Jakarta saat ini sedang mengkaji usulan mengenai pemakaman bertingkat atau vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di Jakarta. Berdasarkan data dari Dinas Pertamanan dan Hutan Jakarta, rata-rata jumlah pemakaman per hari di Jakarta sebanyak 100 pemakaman. Saat ini 69 dari 80 TPU di Jakarta dinyatakan penuh, sementara 11 TPU sisanya masih tersedia. Kendati tersedia, jumlah petak makam di 11 TPU ini juga terbatas, yakni hanya 118.348 petak makam. Jumlah petak makam tersedia ini diperkirakan hanya bisa menampung dalam 3 tahun ke depan saja atau tahun 2028. 11 TPU yang masih tersedia petak makam sampai dengan 2028 antara lain Tegal Alur, Pengadungan, Tanah Kusir, Srengseng Sawah, Kampung Kandang, Cilangkap, Cipayung, Bambu Apus, Cipinang Besar, Rawat Terate, dan Rorotan. Saat ini 69 dari 80 TPU yang dinyatakan penuh telah menerapkan sistem makam tumpang atau menumpuk jenazah dalam satu liang lahat. Setelah mangkir, Lisa Mariana akhirnya datang ke Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan. Lisa diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Lisa cantik. Lisa Mariana memenuhi panggilan Bareskrim untuk diperiksa sebagai tersangka pencemaran nama baik. Ia hadir pada Jumat siang bersama dengan kuasa hukumnya John Boy Nababan. Dengan mengenakan kemeja putih bermotif hitam, Lisa siap memberikan keterangan pada penyidik Bareskrim Polri. Kehadiran Lisa kali ini setelah sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan karena sakit. Sejumlah pertanyaan ditanyakan penyidik kepada Lisa yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Lisa cantik. Lisa, gimana kabarnya? Udah siap mental Kak Lisa? Mungkin sampai ke depan mau seperti apa muara perkara ini? Oke, gitu ya. Siap belum Lisa? Iya, nanti diupdate lagi ya. Nanti diupdate lagi. Intinya doakan. Udah siap belum Lisa? Siap aja. Iya, siap aja. Doakan yang terbaik ya. Doakan yang terbaik aja. Terima kasih izin masuk. Karena udah sore ya. Lisa ada pesan-pesan disampaikan nggak? Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait pemeriksaan Lisa Mariana sebagai tersangka, sudah ada rekan kami Ismalia Meidasari langsung dari Bareskrim Polri. Ismalia, apakah pemeriksaan masih berlangsung? Ya,
selamat sore Juno dan juga pemirsa. Betul sekali, pada saat ini tepatnya pada pukul 16.30 pemeriksaan Lisa Mariana untuk dimintai keterangan sebagai saksi ini masih berlangsung. Dari pantauan kami memang tadi Lisa datang bersama kuasa hukumnya ke Bareskrim ini pukul 14.27 dan sekarang sudah menunjukkan 16.30. Ini berarti bertanda sudah 2 jam Lisa Mariana dimintai keterangannya untuk kasus pencemaran nama baik, dan dia ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 17 Oktober 2025 lalu, dan ini kali pertamanya Lisa datang ke Bareskrim dimintai keterangannya sebagai tersangka, Juno. Dan tadi juga Lisa bersama kuasa hukumnya ini tidak terlalu banyak bicara, mereka hanya membicarakan bahwa mereka siap untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan menjalani proses hukum yang ada, dan Lisa juga tadi meminta doa untuk bisa diberikan kelancaran untuk pemeriksaan pada hari ini. Juno dan juga pemirsa, memang Lisa ini ditetapkan sebagai tersangka atas pencemaran kasus nama baik yang memang bermula ini karena memang kemarin Lisa menuding bahwa Ridwan Kamil ini sebagai ayah dari anaknya, dan sebenarnya juga Lisa ini dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Oktober kemarin, namun Lisa tidak dapat menghadiri pemeriksaan tersebut dikarenakan sakit dan meminta penjadwalan ulang kembali antara tanggal 23 Oktober atau tanggal 20 Oktober, dan Lisa hadir pada hari ini. Dan juga Juno, kasus ini memang bermula saat Lisa menuding Ridwan Kamil merupakan ayah dari anaknya. Saat itu juga Ridwan Kamil merasa tidak terima dan merasa dicemarkan nama baiknya, lalu melaporkan kasus itu kepada Bareskrim Polri. Dan Bareskrim Polri pun sempat melakukan mediasi juga antara Lisa dengan RK, namun mediasi berakhir dengan deadlock atau tidak dicapainya kesepakatan, dan juga kasus pencemaran nama baik pun ini naik ke dalam penyidikan dan juga bergulir hingga naik ke tingkat penyidikan, lalu penyidik menggelar perkara dan menetapkan Lisa sebagai tersangka. Sampai saat ini kami masih terus memantau jalannya pemeriksaan. Nanti kami akan update kembali kepada Juno dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Juno. Baik, Ismalia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan sebelumnya pemirsa, tersangka Lisa Mariana tidak memenuhi panggilan pertamanya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Padahal penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaannya pada Senin 20 Oktober 2025. Senin 20 Oktober 2025, Lisa Mariana batal hadir di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa batal hadir karena sedang sakit dan meminta penundaan pemeriksaan. Untuk menghormati proses hukum, kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke Bareskrim Polri. Kebetulan hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana untuk pemanggilan sebagai tersangka yang hari Senin hari Senin. Tapi karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirannya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan kalau tidak berhalangan antara tanggal 23 ataupun 24 gitu. Penetapan tersangka terhadap Lisa Mariana ini dilakukan pasca serangkaian penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap Ridwan Kamil. Selebgram Lisa Mariana sebelumnya mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Dalam perjalanan kasusnya, hasil tes DNA dari Bareskrim Polri menunjukkan anak Lisa Mariana negatif dengan DNA Ridwan Kamil. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya buka suara atas perbedaan data dana pemerintah di bank antara Kemendagri dan Bank Indonesia. Menurutnya perbedaan ini masih dalam batas wajar karena berbentuk dana bergerak. Adu argumen antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan sejumlah pemimpin daerah terus terjadi. Perdebatan terjadi karena adanya perbedaan data dana simpanan pemerintah daerah dengan Bank Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun buka suara. Menurut Mendagri, data yang dipaparkan Menkyu adalah data bulan Agustus, berbeda dengan milik Mendagri yang datanya per bulan Oktober.
Selisih 18 triliun rupiah antara kedua data pun juga diungkap Mendagri. Hasilnya adalah itu adalah data 31 Agustus 2033. Sedangkan data yang di kita itu adalah data Oktober. Ya. Nah, antara Agustus 31 sampai Oktober itu kan ada lebih kurang 6 minggu ya. 6 minggu. Uang di daerah itu tidak statis. Boleh tanya semua kepala daerah. Tidak ada dana anggaran yang statis, kan ada yang harus dibayar, ada pendapatan masuk dari pajak retribusi, ada kemudian dari transfer pusat, ada yang dibelanjakan, program-program, dia berdananya dinamis. Sebelumnya dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menanyakan selisih data dana pemerintah di bank yang mencapai 18 triliun. Menkyu pun meminta Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek perbedaan data ini. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan D itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Justru saya tanya-tanya, 18 triliun itu kemana? Karena kalau Bank Sentral pasti ngikut, itu dari bank-bank di seluruh Indonesia termasuk di BI, segitu tercatat. Kalau di Pemda kurang 18, mungkin pemudanya kurang teliti ngitungnya Pak, nulisnya Pak. Kalau BI itu pasti udah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana yang selisih 18 triliun itu. Sebelumnya disampaikan berdasarkan data Bank Indonesia yang digunakan Menteri Keuangan, dana simpanan pemerintah daerah mencapai 233 triliun rupiah. Sementara data Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD mencatat angka 215 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. Deddy melibatkan BPK untuk mengaudit uang kas Pemprov Jawa Barat yang sempat dituding mengendap di bank. Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Deddy Mulyadi menampik tudingan itu dengan meminta BPK melakukan audit dan hasilnya akan diumumkan. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Gitu loh. Berarti yang dituduhkan Pak Purbaya itu dana apa? Dari Pemprov Jawa Barat? Saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. Sebelumnya Menteri Purbaya Yudi Sadewa menyebut banyak pemerintah daerah yang dananya mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana itu bisa menjadi anggapan bahwa dana daerah tidak terserap dengan baik oleh masyarakat. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya soal dana daerah yang mengendap menimbulkan beragam reaksi, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk meng-cross-check anggaran Pemprov Jabar yang ada di bank. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dana Pemda yang disimpan di bank antara data miliknya dan Menteri Keuangan. Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada triliunan dana daerah mengendap di bank. Kalau Jakarta baik di Kemendagri kami mengecek sendiri maupun di BI tidak ada perbedaan. Jumlah yang jumlah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan 14,6 triliun itu betul. Dan ada dua, satu yang memang berupa deposito, yang satu berupa giro. Dua-duanya diperbolehkan.
Dan dua-duanya kita gunakan untuk menyelesaikan pembayaran-pembayaran yang akan muncul timbul sampai dengan akhir Desember. Kami memperkirakan sampai dengan akhir Desember kurang lebih 16 sampai dengan 18 triliun yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Jakarta. Jadi artinya dana itu pun masih kurang. Maka dengan demikian saya malam kalau Pak Menteri Keuangan jadi mentransfer ke Bank Jakarta 10 triliun, saya pasti akan manfaatkan untuk itu. Sehingga dengan demikian, atau yang kurang bayar DPH-nya dibayar kan gitu ke Jakarta. Maka dengan demikian apa yang disampaikan Pak Menteri betul, data nggak berbeda. Sekali lagi ya, betul data nggak berbeda. Jadi nggak ada polemik untuk Jakarta. Itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti kita lihat lagi. Tapi yang hari ini di rekening silahkan dicek itu. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Presiden ke-7 Joko Widodo menunjukkan ijazahnya kepada para relawan Projo yang hadir di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hal ini diungkap oleh Budi Ari Setiadi kepada awak media yang ada di depan rumah Jokowi. Pagi Pak. Pagi Pak. Ya pemirsa, nampak Budi Ari Setiadi bersama jajaran relawan Projo telah bertemu dengan Joko Widodo di kediamannya. Ia mengungkap saat bertemu Jokowi, ia memperlihatkan ijazah sarjananya kepada Budi Ari. Budi menegaskan ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi adalah asli. Dan Ketua Umum Projo itu juga menyebut Jokowi memberikan arahan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Tanya Pak Freddy. Soal ijazah nanti ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Ya, udah kasih lihat Fred, yang tadi ngomong itu Fred, yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, makasih ya. Udah yang nih, udah lihat, udah asli. Pemirsa, organisasi Sayap Partai Golkar mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai serangan di media sosial terhadap Bahlil tidak berdasarkan fakta. Dua organisasi Sayap Partai Golkar yakni Angkatan Muda Partai Golkar dan Angkatan Muda Pembaharan Indonesia mendatangi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri pada Senin 20 Oktober 2025. Mereka melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Unggahan-unggahan tersebut dinilai telah melanggar pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa itu, kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan penyidik cyber Polda Metro Jaya. Dari ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber, berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima, ya.
Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai serangan di media sosial terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak berdasarkan fakta. Menurut Idrus, framing negatif terhadap Bahlil di media sosial tersebut hanya berdasarkan opini. Yang melakukan bersembunyi di balik kata demokrasi itu yang tidak dikendalikan oleh nilai-nilai Pancasila berarti kebablasan. Framing negatif terhadap Bung Bahlil Lahadalia sudah tidak diinspirasi oleh nilai-nilai Pancasila, dan karena itu saya katakan itu sudah kebablasan. Kembali ke jalan yang benar. Itu. Kebebasan berekspresi menurut Idrus seharusnya diarahkan untuk membangun bangsa, bukan menyebarkan kebencian dan fitnah. Idrus menilai beragam ujaran kebencian yang tertuju kepada Bahlil dinilai sudah melampaui batas. Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri SDM Bahlil Lahadalia telah memaafkan pembuat serta penyebar meme yang berisi hinaan terhadap dirinya. Namun Bahlil menyesalkan jika serangan tersebut bersifat pribadi dan mengandung unsur rasisme. Yang risau-risau pun nggak perlu risau kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya nggak bagus lah. Begitupun Indonesia tanpa Kalimantan, bukan juga Indonesia. Jadi jadikanlah rumah kita bersama yang namanya Indonesia ini sebagai satu kesatuan. Kita harus jaga kekompakan ini. Jangan sampai kita terlena dengan politik divided impera ala tradisional yang ala-ala yang primitif. Jangan. Belum tentu orang ganteng itu cerdas pikirannya. Belum tentu orang yang tidak sempurna tubuhnya itu jelek pikirannya. Yang bisa membedakan kemuliaan orang manusia di muka bumi hanyalah dia dengan Tuhan. Kita nggak boleh menilai melebihi batas kemampuan kita. Biarlah Allah yang akan melakukan itu semua. Dan saya maafkan kok. Biarlah Allah, saya doakan Allah berikanlah kesadaran semuanya untuk saudara-saudara saya yang mungkin salah berpikir. Semoga mereka kembali kepada jalan Shiratal Mustaqim. Baik, dan untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami politisi Partai Golkar Ahmad Irawan. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ahmad. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Iya Bang, kalau kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu sempat konsul ke Polda Metro Jaya dan kabarnya akan melaporkan. Sejauh ini seperti apa Bang dari AMG sendiri? Satu, saya ingin mempertegas bahwa kehadiran saya di sini sebagai mewakili DPP Partai Golkar. Jadi bukan mewakili AMPI atau AMPG. Baik. Terus begini, Partai Golkar, khususnya Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil Lahadalia, itu sejak awal menyampaikan kepada kami di DPP Partai Golkar agar menghormati prinsip yang disebut dengan digital constitutionalism, di mana netizen-netizen ini yang juga merupakan warga negara kita, itu memiliki hak dan kebebasan berekspresi melalui platform berbagai platform media sosial. Termasuk kemudian ekspresinya dalam bentuk tulisan, gambar-gambar, dan karikatur, animasi, dan sebagainya yang itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun kami memandang bahwa penggunaan hak dan kebebasan tersebut tentu harus mengindahkan norma-norma yang diatur dalam konstitusi gitu. Termasuk kemudian di dalamnya ada batasan supaya setiap hak dan kebebasan berekspresi tersebut tidak menghina, tidak merendahkan martabat, terus tidak bernuansa rasisme dan lain-lain sebagainya. Itulah kemudian jadi standing point dan standing moral kami berdiri kaitannya dengan hal tersebut. Oleh karena itu sejak awal Pak Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar tidak pernah memiliki intensi untuk kemudian melaporkan pihak-pihak atau akun-akun yang menyebarkan konten yang memuat
penghinaan dan merendahkan martabat beliau selaku pribadi, selaku warga negara. Makanya kemudian Pak Bahlil Lahadalia hari ini menyampaikan sikapnya dan juga telah memaafkan pihak-pihak yang telah menghinanya. Oke, Bang Ahmad telah memaafkan. Apakah akan tetap dilaporkan nantinya atau seperti apa, Bang Ahmad? Ya, kalau sudah memaafkan kan sejak awal memang Pak Bahlil Lahadalia tidak pernah punya keinginan untuk melaporkan pihak-pihak tersebut gitu. Jadi yang terjadi sebelumnya proses pelaporan yang dilakukan oleh AMPI dan AMPG itu kan sebenarnya ekspresi anak-anak muda di Golkar yang menganggap bahwa yang dilakukan oleh beberapa akun tersebut telah berlebihan gitu. Dan sejak awal Pak Bahlil dan Partai Golkar tidak pernah punya intensi untuk melaporkan akun-akun tersebut. Oke, kalau organisasi tadi punya pandangan berbeda, tapi teman-teman dari politisi dan juga Pak Bahlil sudah memaafkan. Jadi apakah nanti akan, kalau dari sikap organisasi, apakah dari Golkar sendiri akan menghimbau untuk tetap menahan diri atau seperti apa, Bang Ahmad? Ya, di digital constitutionalism itu kan satu prinsip di mana hak dan kebebasan warga negara itu di ruang digital dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita tarik dalam satu prinsip yang lebih prinsipil, yakni prinsip konstitusionalisme itu kan sejak awal bahwa sebenarnya berbagai ekspresi tersebut tidak bisa dilaporkan secara pidana atau dilaporkan melalui satu perwakilan, karena satu bahwa dugaan kejahatan seperti itu harus dilaporkan oleh Pak Bahlil langsung karena itu adalah delik aduan. Yang kedua bahwa pihak-pihap yang seperti entitas korporasi, badan hukum, partai, terus kemudian lembaga negara, pejabat pemerintahan itu kan tidak bisa menggunakan haknya melaporkan secara pidana gitu. Bang Ahmad, namun singkat Bang, ini karena pertanyaan terakhir. Apakah Golkar juga menyadari bahwa riak-riak yang terjadi ini kan karena memang kebijakan, kadang juga kalimat dari Pak Bahlil yang kadang memancing, let's say ada yang blunder seperti dianggap banyak pihak, misalnya Bang? Bang Ahmad? Gimana? Ya. Diulangi. Baik Bang, riak-riak ini kan juga karena mungkin beberapa pihak menganggap bahwa kebijakan Pak Bahlil. Baik. Oke, baik Bang Ahmad, terima kasih atas waktunya Bang Ahmad. Saja. Jadi silakan saja kebijakannya dikritisi, tapi kemudian berbagai kebijakan tersebut silakan dikritisi secara objektif. Tunjukkan datanya, sampaikan argumentasinya, tapi jangan kemudian membawa persoalan yang sifatnya kebijakan tersebut ke ranah yang sifatnya pribadi, apalagi dengan maksud, dengan tujuan untuk melakukan penghinaan atau merendahkan martabat Pak Bahlil secara pribadi. Itu poin pentingnya. Baik, terima kasih Bang Ahmad atas waktunya. Selamat bertugas kembali Bang. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan pentingnya kolaborasi antara media sosial dan media mainstream untuk membangun ekosistem informasi yang kredibel. Kegiatan bertajuk Media Connect dari Clickbait jadi kredibel kini dihadiri ratusan peserta. Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan kolaborasi antara media sosial dan media mainstream menjadi penting untuk mendapatkan ekosistem informasi yang bisa dipercaya publik. Media sosial diklaim bisa memberikan kecepatan dan kedekatan, sementara media mainstream menawarkan kedalaman dan keandalan informasi. Hal itu disampaikan dalam forum Media Connect dari Clickbait jadi kredibel. Kegiatan ini disambut antusias oleh mahasiswa. Lebih dari 300 peserta ikut dalam diskusi aktif mengenai tema kegiatan ini. Dan senang sekali tadi lihat antusiasme dari adik-adik mahasiswa ya. Pertanyaannya juga bagus-bagus. Tapi intinya kami ingin mengajak semua pihak untuk kembali mengedepankan jalur kredibilitas kalau terkait dengan penyampaian informasi, dan mudah-mudahan kita bisa menciptakan ruang publik yang lebih sehat sama-sama begitu ya. Terima kasih juga untuk
Pak Dirjen Alex ya, tadi sudah menyampaikan bahan yang cukup menarik. Pertanyaannya tadi juga banyak ya Pak ya. Ya. Terima kasih ya sekali lagi teman-teman. Acara ini juga menjadi ajang diskusi dan edukasi publik untuk meningkatkan tanggung jawab etika dalam penyebaran informasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Jen Cahyani, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Ekonomi Kreatif ini menggelar ajang Friends of Creative Economy 2025 di Jakarta. Kegiatan yang dihadiri perwakilan 51 negara ini bertujuan untuk memajukan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan kolaboratif di tingkat global. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah membuka Forum Friends of Creative Economy atau FCE 2025 di Jakarta. Forum ini diikuti perwakilan dari 51 negara dengan 300 peserta dari berbagai lembaga internasional dan pakar ekonomi kreatif dunia yang membahas sejumlah isu-isu strategis di sektor ekonomi kreatif dunia. Forum ini digelar untuk menyusun agenda World Conference of Creative Economy 2026 yang juga akan digelar di Indonesia tahun depan. Konferensi internasional ini nantinya membahas arah ekonomi kreatif dunia. Jadi tentu acara hari ini menjadi penting untuk Road to WCF 2026. Nanti akan ada talk show, kita akan membahas beberapa hal juga, terutama kaitannya dengan ada sesi yang membahas temanya planet, kemudian people, prosperity, partnership, dan peace. Pada Forum Friends of Creative Economy 2025, Indonesia berkomitmen akan memperkuat inklusivitas dan kolaborasi global dalam sektor ekonomi kreatif, serta menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara globalisasi dan pemberdayaan lokal. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, tentara pendudukan Israel meluncurkan serangan terhadap beberapa wilayah di tepi barat Palestina. Pasukan IDF bahkan menyerbu sejumlah wilayah di tepi barat yang disertai penangkapan terhadap warga sipil. Serangkaian serangan dan penyergapan dilakukan oleh tentara pendudukan Israel, IDF, terhadap beberapa wilayah di tepi barat Palestina. Tentara Zionis bahkan melakukan penyergapan di sejumlah wilayah di tepi barat yang disertai penangkapan terhadap warga sipil. Israel melancarkan serangan dan operasi penyergapan di berbagai wilayah tepi barat. Sedikitnya 4 warga Palestina ditangkap di kawasan selatan Hebron setelah rumah mereka digerebek, isinya dirusak dan penghuni rumah diinterogasi di tempat. Penangkapan juga terjadi di Jenin dan Nablus, wilayah utara tepi barat. Sementara di kota Tulkarm, pasukan Israel menangkap mantan tahanan Malik Jalat setelah menyerbu rumahnya di kawasan Arta'ah dan merusak seluruh isinya. Di kota Tuba, 3 warga turut ditahan setelah penyergapan di beberapa rumah. Militer Israel mengklaim ketiganya terlibat dalam pelemparan alat peledak ke kendaraan militer beberapa hari lalu yang melukai 2 tentara IDF. Gelombang serangan dan penangkapan oleh Israel kembali memicu ketegangan di tepi barat Palestina di tengah meningkatnya aksi kekerasan yang menargetkan warga Palestina dan lahan-lahan mereka beberapa pekan terakhir. Tentara Zionis bersama pemukim ilegal Israel kembali mengusir para petani Palestina yang hendak memanen zaitun dari lahannya sendiri. Bahkan sekelompok pemukim ilegal ini menyebar serangan teror ke warga setempat. Sejumlah tentara pendudukan Israel dan pemukim ilegal nampak menghalangi dan mengusir para petani yang ingin menuju ke kebunnya untuk memanen zaitun. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, pasukan pendudukan Israel justru mengusir warga Palestina dari lahan mereka sendiri di Hebron. Rekaman menunjukkan warga Palestina yang tengah memanen zaitun dipaksa meninggalkan kebun mereka. Sementara pasukan Zionis membawa senjata membatasi akses ke lahan pertanian. Para pemukim ilegal yang dilindungi oleh pasukan IDF tak segan mengusir warga Palestina untuk masuk ke lahan mereka sendiri. Mereka bahkan memblokade jalan agar warga Palestina tidak bisa melintas. Tak hanya itu, sekelompok pemukim ilegal bahkan melakukan serangan teror terhadap warga Palestina di wilayah Masa Feryata dengan menggunakan motor ATV.
Mereka berniat untuk menyebar teror ke warga Palestina yang tengah tertidur di malam hari. Pemirsa, pasien kanker di jalur Gaza memperjuangkan kesempatan untuk perawatan kemoterapi dan juga perawatan lainnya. Bahkan banyak pasien diantaranya hanya bisa menunggu di Kompleks Medis Nasser di Khan Younis. Sejak setahun setelah dimulainya Perang Gaza, pihak Rumah Sakit Nasser di Khan Younis belum mampu menyediakan perawatan kemoterapi apapun bagi pasien. Berjalan hingga 1 tahun setelahnya, Organisasi Kesehatan Dunia bekerja sama dengan organisasi kesehatan lainnya memasok beberapa obat untuk para pasien kanker karena perawatan medis tidak memungkinkan saat perang berlangsung. عدد مرضى السرطان في قطاع غزة حوالي 13,000 مريض منهم سافر حوالي 2,000 موجود في قطاع غزة حاليا 11,000 مريض من هؤلاء ال 11,000 يترددون علينا حوالي 5,000 مريض تقريبا منهم 30% مرضى سرطان الثدي أو مريضات سرطان الثدي. Rumah Sakit Persahabatan Turki Palestina, satu-satunya pusat perawatan kanker khusus di Gaza, telah rusak akibat serangan sejak 2023 dan kembali dihancurkan pada awal Maret. Kedua belah negara memang telah menyepakati gencatan senjata serta pemulangan para sandera dan tahanan pada tahap pertama perjanjian damai Gaza. Sementara tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola pasca perang dan masa depan kelompok Hamas. Pemirsa, 4 orang dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel di wilayah timur dan selatan Lebanon. Serangan ini menjadi pelanggaran terbaru Israel terhadap gencatan senjata yang disepakati sejak November tahun lalu. Pesawat-pesawat tempur Israel meluncurkan serangkaian serangan di pegunungan timur Beka, Lebanon dekat perbatasan Suriah. 2 serangan lainnya menghantam wilayah Hermel di timur laut Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat total 4 orang tewas dalam rangkaian serangan tersebut. 2 orang tewas akibat serangan pada kawasan pegunungan di wilayah timur, sementara 2 korban lainnya tewas dalam serangan terpisah di daerah Arab Salim Selatan Lebanon. Militer Israel mengklaim telah menargetkan sejumlah lokasi yang disebut terkait kelompok bersenjata Hizbullah, termasuk kamp pelatihan dan fasilitas produksi rudal di Lembah Beka serta gudang senjata di kawasan Nabatiyeh. Serangan ini menjadi pelanggaran terbaru Israel terhadap gencatan senjata yang telah disepakati sejak November tahun lalu.